Oke adik-adik, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk menginstalasi cheat Genshin Impact dengan benar, work, dan tidak ada kendala lag, frozen, dan lain-lain. Karena masih banyak yang belum paham tata cara untuk install cheat Genshin Impact, maka saya terangkan secara jelas. Oke, langsung masuk ke langkah pertama, kita siapkan semua aplikasi yang dibutuhkan. Pertama, kita install ZArchiver. Ini untuk memindai file. Dan yang kedua, kita instalasi mesin virtual, yaitu Vmos Pro. Dan juga kalian bisa install virtual yang lain, kalau mungkin ada yang lebih cocok. Dan yang terakhir, kita membutuhkan Genshin Impact tentunya. Genshin Impact yang kita gunakan adalah Genshin Impact dari APK Pure ya, bukan dari Play Store, supaya semua cheatnya menjadi worth. Oke, langkah berikutnya setelah semua aplikasi yang dibutuhkan kita sudah siapkan, kita lanjut ke cara berikutnya yaitu untuk salin atau siapkan data atau copy atau backup data ya. Jadi di sini supaya Genshin Impact kita nanti di virtual tidak perlu download data ulang yang besarnya sekitaran 25 sampai 30 GB. Oke, caranya langsung kita masuk ke ZArchiver. Setelah masuk ke ZArchiver, kita langsung masuk ke Android, lalu pilih data dan ya, cari saja com.mihoyo.game.genshin impact ya. Oke, setelah berkas ditemukan, kita buka berkas tersebut, ada file saja dan files ya. Lalu kita pindahkan keduanya ke folder cadangan kita. Kita pindahkan dulu file, kita pilih potong, atau kita juga bisa pilih salin. Kalau potong ya nanti di sini hilang. Kita bisa pilih salin ya. Lalu setelah salin, kita pindahkan ke folder lain supaya kita mudah untuk menemukan nantinya. Kita tambahkan di sini folder baru dulu ya. Setelah membuat folder baru, nanti kita namakan dengan yang mudah aja Genshin cadangan gitu atau Genshin backup gitu supaya nanti mudah untuk menemukan. Oke, ditunggu. Setelah selesai, kita pindahkan juga cache yang tadi, yang berada di file asli manajemen milik Genshin Impact-nya. Oke, ini juga kita salin. Intinya kalau disalin, nanti Genshin Impact-nya yang di original pun itu masih bisa dibuka. Tapi kalau dipotong, itu nanti Genshin Impact-nya yang di original pun nggak bisa dibuka. Namun itu lebih menghemat memori internal ya. Oke, setelah selesai semuanya. Oke, setelah semua file selesai dicadangkan atau setelah selesai di backup, kita lanjut untuk siapkan mesin virtual atau prepare virtual mesinnya ya, virtual pun. Nah, di sini kita gunakan Vmos Pro. Nanti tampilannya itu tidak langsung seperti milik saya gini. Nanti kalian disuruh untuk memilih ada yang background hijau dan background warna biru. Kalian pilih yang biru ya, supaya tidak lag nantinya atau tidak frozen. Dan di sini cara agar seperti ini tampilannya, nanti kalian tekan saja tombol plus di atas di samping Vmos Pro. Nah ini, dan kalian pilih yang gambar ponsel. Nah, install yang seperti ini ya untuk Android 9 sampai 12 sama atau 13 juga seperti ini. Untuk Android di bawahnya itu cari yang lebih di bawah ya, yang 7 plus itu bisa pakai yang itu. Nah, ini nanti ukurannya sekitaran 300 MB-an lah gitu untuk download virtual mesinnya. Kalian lihat dengan seksama supaya nanti gak lag, gak frozen gitu. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut masuk ke mesin virtualnya atau ke virtual punya. Saat masuk nanti itu dibutuhkan beberapa perizinan dan kalian izinkan aja semuanya. Oke, langkah selanjutnya yaitu import data dan aplikasi. Di sini kita import semuanya ya, yang ada di original pun tadi ya sudah dicadangkan, kita import semuanya ke virtual pun yang sudah kita siapkan. Caranya seperti ini, dilihat di video. Kita instalasi dulu ZArchiver di virtual pun supaya ada file manajemennya ya di virtual punya. Ingat yang pertama ZArchiver, setelah selesai baru lanjut import file yang sudah kita cadangkan tadi ya. Caranya seperti di video, simak baik-baik.
Kita tekan yang impor, bukan ekspor. Nah, di sini saya kasih panah tanda hijau itu, tekan yang itu. Nah, di sini sudah masuk ke penyimpanan original pun kita. Nah, setelah ketemu langsung kita pindahkan ya, kita impor. Setelah impor selesai, kita keluar dari menu pengimporan data. Oke, langkah berikutnya yaitu kita aktifkan dulu ya untuk kerangka Google-nya dan juga SuperSU atau fitur visual root-nya di virtual machine, di virtual boot-nya supaya nanti bisa ngaktifin cheat-nya dan juga bisa buka Play Store ya. Karena kalau yang gambar Google ini nggak diaktifkan, itu nanti kita nggak bisa buka Chrome ataupun nggak bisa buka Play Store di virtual boot ini. Simak ya, seperti itu. Diaktifkan keduanya. Oke, setelah semuanya aktif, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu kita install Genshin Impact-nya yang dari APK Pur. Untuk linknya silahkan cek di komentar ya. Kita lanjut buka browser saja di original pun. Ingat ya, gunakan original pun aja supaya gak ribet nanti. Nah, di sini kita install Genshin Impact-nya yang ini silahkan dicek, bukan yang SAPK ya atau yang APKS. Gunakan yang APK berlabel hijau supaya nanti kalian nggak kena error nggak bisa buka Genshin-nya itu kan. Oke, setelah kalian download, kita lanjut ke langkah berikutnya. Masih tetap di tata langkah impor data dan aplikasi. Nah, di sini kita impor juga aplikasi yang sudah kita download di APK Pur. Ingat, yang diimpor aplikasi yang kita download di APK Pura. Dicari aja. Setelah ketemu kalian impor. Setelah selesai impor, nanti baru kita masuk ke ZR Receiver yang berada di virtual pun milik kita. Oke, lanjut masuk ke ZR Receiver di virtual pun. Kita cari tadi Genshin Impact-nya dulu, kita install ya Genshin Impact yang sudah kita impor. Dari original pun yang kita install dari APK Pur tadi. Nah, ini kita install. Setelah selesai install, kita buka dulu aplikasinya. Aplikasi Genshin Impact-nya kita buka dulu di virtual pun. Supaya nanti di manajemen file itu muncul file manajemen milik Genshin Impact-nya yang asli. Karena kalau belum buka Genshin Impact sama sekali, nanti di manajemen file itu nggak ada filenya milik Genshin Impact yang asli. Oke, bukannya cukup sampai di sini saja. Kita keluar, kita balik. Nah, di sini kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu pemindahan data atau movement file. Oke lah gitu pokoknya bahasanya. Kita pindahkan semua file yang tadi sudah kita impor ke virtual pun. Namun sebelum memindahkan kita cari dulu ya filenya milik Genshin Impact yang asli di virtual pun. Nah, ini kedua file ini kita hapus dulu sebelum memindahkan file yang kita cadangkan. Ingat, kedua file ini dihapus dulu, yang dihapus yang di filenya aslinya Genshin Impact ya, bukan yang kita cadangkan. Setelah keduanya itu terhapus, baru kita pindahkan file yang sudah kita cadangkan tadi, yang sudah kita impor ke virtual pun tadi. Nah, ini keduanya ini dipindahkan. Jangan salin ya, karena nanti kalau salin malah makin membengkak ukurannya. Itu karena saya sudah instalasi dan saya sudah copy atau saya sudah pindahkan. Maka saya tunjukkan caranya aja ya, saya nggak melakukan lagi. Oke, disimak saja baik-baik. Setelah selesai semuanya, oke kita lanjut ke NetCheat-nya, instalasi Ame Cheat atau prepare cheat-nya. Sebelum instalasi cheat-nya, ada baiknya kalian install dulu Discord ya. Atau kalian bisa install Telegram karena di sini saya gunakan Discord untuk verifikasi cheat-nya. Ya udah, saya download Discord aja. Ingat, download dari Play Store asli di virtual pun. Setelah selesai download, kita buka Discord-nya. Dan lanjut kita gabung langsung ke channel milik Ami ya. Seperti di video, karena kalau nggak gabung channelnya kita nggak bisa buka cheat-nya. Oke, setelah selesai baru kita buka Ami-nya. Ami cheat-nya kita buka.
Nah, di sini kita sudah verifikasi Discord. Setelah verifikasi diterima, kita lanjut start cheat-nya. Di sini ada 17 fitur dan di dalam 17 tersebut ada ratusan fitur. Oke, setelah semuanya selesai, cheat-nya sudah siap dan Genshin Impact-nya sudah ada, sudah siap, kita buka Genshin Impact-nya. Oke. Nah, di sini tapi kalau kalian masih pertama kali nanti masih instalasi shader itu ya sabar aja ya. Karena di sini saya sudah kompilasi shader dan sudah download datanya juga udah, ya langsung masuk aja, kita langsung nge-cheat. Oke. Langsung mati aja nih Kiro. Lanjut ke cara untuk mengaktifkan cheat AMI di Genshin Impact-nya, dan sesuai janji saya di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan cara untuk mengaktifkan fitur terbaru dari AMI cheat ya, yang masih bahasa Cina itu. Oke, saya aktifkan dulu fitur-fitur yang biasa saya gunakan ya di movement speed supaya saya nanti terbangnya lajunya cepat. Oke, lanjut ke fitur terbarunya yang dari AMI. Nah, ini ada fitur terbaru dari AMI yang dirilis di versi sekarang ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sebenarnya ini adalah fitur untuk penambahan kemampuan. Jadi kalian bisa pilih di sini ada ketahanan, ada penambahan damage dan ada semuanya pokoknya. Ada bisa nambah kritikal, nanti saya tambahkan kritikal supaya kritikalnya langsung jadi treatnya 100%. Ada penambahan serangan, attack, dan lain-lain. Bisa ditumpuk-tumpuk, pokoknya lebih nyaman dan juga lebih brutal untuk spiral habis. Untuk mengaktifkannya, fitur ini harus saat loading ya. Jadi kalau kita aktifkan saat seperti ini langsung kita start, nah itu kita akan gagal untuk mengaktifkan. Ntar saya pilih-pilih dulu fitur yang akan saya aktifkan. Oke, selesai kita aktifkan. Nah, di sini walaupun kita aktifkan itu masih gagal karena bukan gitu ya caranya. Caranya ada sendiri, yaitu kita aktifkan saat kita teleport atau saat dalam background loading. Seperti ini, tapi ini terlalu dekat ya nggak bisa. Jadi agak jauhan. Oke, kita lihat lagi map. Kita teleport yang agak jauh dikit. Nah, saat seperti ini kita aktifkan fiturnya supaya bisa work meskipun memberitahuannya itu gagal. Tapi di sini udah work ya. Bisa kita lihat di rincian karakternya. Nah, ini sudah attack-nya 8.000, defense-nya 1.600, hit rate bisa sampai 177. Bisa dilihat sendiri. Nah, ini Raiden udah worth sama max HP-nya 89.000. Energi recharge-nya itu sampai 500 ya. Padahal ini ya sudah gitu aja, artefaknya ya biasa-biasa aja. Ini sudah worth. Jadi aktifkan pas saat teleportasi. Oke, langsung kita cari aja musuh. Kebetulan di sini saya belum selesaikan misi harian. Oke, kita turun. Nah, 49.000, 90.000 satu kali tusuk mati ya. Jadi ini masih bisa ditambah lagi bahkan sampai 1M damage satu kali sentuhan. Brutal, bro. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya. Dan bagi kalian yang masih ingin belajar tentang global teleport dan lain-lainnya, fitur fake, cara untuk ke spiral habis, bisa tonton video yang sebelumnya aja. Dan bagi kalian yang terkena kendala frozen atau lag atau ada fitur yang gak work, pastikan lagi semua yang kalian lakukan udah benar, maksudnya vervelnya dan seluruh tata caranya sudah benar. Karena ada yang salah satu saja seperti Unity-nya itu gak masuk,
Itu bisa menyebabkan lag atau suka FC ya Genshin-nya. Oke, terima kasih telah menonton. BB.